Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari sedikit tentang dahsyatnya hari kiamat sampai saat amalan-amalan kita ditampakkan, yang baik maupun yang buruk. Dan ini bagian dari pokok keimanan, yaitu rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Makna beriman terhadap hari akhir itu adalah mengimani semua yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Jadi cakupan keimanan terhadap hari akhir itu luas, mencakup semua peristiwa setelah kematian kita. Karena saat kita mati sesungguhnya telah terjadi kiamat kecil atas kita. Begitu pula hari saat seluruh manusia dibinasakan, seluruh bumi ini dihancurkan, dan seterusnya sampai akhirnya ke surga dan ke neraka. Maka cakupan keimanan kepada hari akhir itu sangat luas dan dijelaskan dengan sangat terperinci di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, agar semakin kuat keimanan kita terhadap hari akhir. Karena jemaah sekalian, ini termasuk pokok keimanan dan salah satu pembeda utama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang beriman mengimani yang gaib. Di antara yang kita imani yang termasuk perkara gaib itu adalah peristiwa-peristiwa masa depan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian banyak ditolak oleh orang-orang yang tidak beriman, karena mereka merasa itu nggak bisa dibuktikan dengan akal sehat mereka. Karena akal mereka pendek, karena mereka merasa seakan lebih mengetahui tentang kehidupan ini daripada Allah dan Rasul-Nya. Maka seorang muslim, apapun yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hari akhir, dia imani. Tidak boleh ada satupun yang dia ingkari. Mengingkari salah satu darinya adalah pembatal keimanan. Dan bahkan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Mengingkari satu huruf Al-Quran
yang terdapat dalam satu ayat misalkan adalah pembatal keimanan. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Bagaimana lagi kalau seseorang mengingkari satu ayat full? Bagaimana lagi kalau dia mengingkari banyak ayat? Atau banyak hadis yang berbicara tentang nikmat kubur misalkan? Atau yang berbicara tentang azab kubur? Atau kehidupan-kehidupan di alam barzakh? Begitu pula yang berbicara tentang hari kebangkitan? Maka kalau dia ingkari salah satu dari permasalahan ini yang telah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, itu termasuk pembatal keimanan. Nggak ada gunanya dia sholat, nggak ada gunanya dia puasa, kalau dia telah mengingkari ayat-ayat dan hadis yang telah jelas, atau permasalahan yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu yang sudah sangat jelas tapi masih dia ingkari. Di surat Al-Maidah ayat kelima Allah mengingatkan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan kalau sebelumnya dia tidak mengingkari, dia pun melakukan amal-amal soleh. Setelah itu muncul pengingkaran dalam dirinya, maka semua amal solehnya terhapus dan semua amalan yang akan dia lakukan tidak diterima. Allah ingatkan juga di surat At-Taubah ayat ke-54, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jemaah sekalian, salah satu bentuk kekufuran itu adalah mengingkari ayat atau hadis yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa di hari akhir. Dan di antara manfaat besarnya kalau kita mendalami ilmu tentang hari akhir, maka akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Tatkala kita membaca tentang dahsyatnya azab Allah, begitu pula sebaliknya membuat kita semakin berharap kepada Allah tatkala kita membaca ayat-ayat tentang agungnya nikmat Allah. Dan ini dua ibadah. Dua ibadah yang diamalkan oleh hati kita, takut dan harap. Kita diam-diam saja jemaah sekalian, di hati kita ada rasa takut, itu berarti kita sedang beribadah. Orang melihat kita diam-diam saja, tapi di hati kita ada rasa harap kepada Allah, maka kita sedang beribadah. Dan ketika kita duduk di majelis ilmu, pertama kita hadir di majelis ilmu itu sudah ibadah. Saat kita mendengarkan ayat tentang azab Allah, kemudian muncul rasa takut kita, itu ibadah yang lain. Ketika kita mendengarkan ayat tentang nikmat Allah, kemudian muncul pengharapan kita, itu ibadah yang lain. Jadi ini luar biasa, dalam majelis ilmu banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sekedar ibadah kita belajar, tapi ibadah-ibadah yang dilakukan juga oleh hati kita. Dan itu bisa terus berlanjut sepanjang hari ini. Kita keluar dari majelis ilmu, di hati kita terus membekas rasa takut itu kepada Allah, terus. Mungkin selama hidup kita, maka sepanjang itu kita dicatat sedang beribadah. Jadi ilmu tentang hari akhir itu sangat penting sekali. Begitu pula ilmu ini merupakan salah satu sebab terbesar
kita terhalangi dari berbuat dosa dan lebih termotivasi untuk ibadah. Makanya seringkali Nabi SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Seringkali disebutkan antara amal soleh dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhir adalah sebesar-besarnya pendorong untuk beramal soleh dan penghalang untuk melakukan dosa. Jadi di antara sebab seseorang itu kelihatannya seperti tidak takut berbuat dosa karena kurangnya keimanannya terhadap hari akhir. Karena kurangnya dia mempelajari tentang hari akhir itu. Maka semoga dengan terus mempelajari ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang hari akhir menjadikan kita semakin takut kepada Allah dan mengharap rahmat-Nya. Menjadikan kita termotivasi untuk semangat ibadah dan menjauhi maksiat. Menjadikan kita orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ini buah-buah manis yang akan kita dapatkan kalau kita mendalami ilmu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir. Maka di kesempatan ini insya Allah kita berbicara sedikit tentang dahsyatnya hari akhir sampai ketika amalan-amalan kita yang baik maupun yang buruk ditampakkan. Jemaah sekalian, hari akhir itu dimulai dengan tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah makhluk di langit maupun di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Makhluk di langit adalah para malaikat. Malaikat pun mati mendengarkan sangkakala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Kemudian ditiuplah yang kedua. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, sangkakala itu ada 2 kali tiupan. Tiupan yang mematikan dan tiupan yang membangkitkan. Walaupun ada sebagian ulama yang memahami bahwa sangkakala itu 3 kali tiupan. Yang pertama tiupan yang membuat pingsan, yang kedua tiupan mematikan, yang ketiga tiupan membangkitkan. Namun pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah 2 kali. Dan ini adalah sedikit contoh, satu dari sedikit contoh permasalahan akidah yang ulama beda pendapat. Tapi mayoritas permasalahan akidah ulama sepakat. Namun ada sedikit yang ulama beda pendapat. Yang intinya yang harus kita pahami jemaah sekalian, kalau ulama masih beda pendapat, maka di situ pun masih ada ruang kita berbeda pendapat tanpa kita mengeluarkan saudara kita yang beda pendapat itu dari lingkup ahli sunnah. Namun ada hal-hal yang kita nggak boleh berbeda pendapat. Kalau orang berbeda pendapat di dalamnya, dia bisa keluar dari ahli sunnah. Contohnya apa yang kita nggak boleh beda pendapat?
Yang ulama nggak beda pendapat. Yang ulama sepakat, ijma'. Dan itu umumnya dalam permasalahan akidah. Ulama sepakat, yang menyelisihinya divonis sesat di dalam syariat. Tapi kalau ulama beda pendapat dan mereka tidak menyesatkan orang yang menyelisihinya, maka kita pun jangan melampaui batas untuk menyesatkan orang yang menyelisihi kita. Mungkin kita katakan dia salah, tapi kita nggak boleh mengatakan dia sesat, dia bukan lagi ahlus sunnah. Jadi ini harus kita pahami, ada hal-hal yang ulama sepakati, ada yang ulama beda pendapat. Dan mayoritas dalam masalah fikih, ulama beda pendapat. Enggak semuanya tentunya. Ada banyak yang ulama sepakati dalam masalah fikih. Maka kita enggak boleh beda pendapat. Tapi kalau ulama beda pendapat, kita beda pendapat itu hal yang biasa. Itu umumnya dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah, kebalikannya. Umumnya ulama sepakat. Hanya sedikit yang ulama beda pendapat. Ini diantaranya. Ulama sepakat ada peniupan sangkakala. Karena ayatnya, hadisnya jelas. Tapi berapa kali ditiup? 2 atau 3 kali, di situ ulama beda pendapat. Karena memang ada sebagian dalil-dalil yang seakan menunjukkan 3 kali. Namun pendapat yang kuat insya Allah itu hanya 2 kali. Jadi hadis yang menunjukkan 3 kali itu sebenarnya mengagetkan sekaligus mematikan. Nah itu dipahami oleh sebagian ulama, mengagetkan dulu, baru ditiup yang kedua, baru mematikan. Tapi kalau kita perhatikan dalil-dalilnya, hanya 2 kali, mengagetkan itu sudah sekaligus mematikan, kemudian yang kedua membangkitkan kembali. Kapan ditiupnya sangkakala itu jemaah sekalian? Tentu kita tidak tahu dan Allah tidak memberi pengetahuan kepada kita tentang itu. Tidak ada wahyu yang Allah sampaikan kepada kita yang memastikan tanggal berapa ditiup sangkakala itu. Cukup kita mengimani suatu hari Allah akan perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Israfil saat ini? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarafa sahibi sur munzu wukila bihi musta'iddun yanzuru nahwal arsh makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarafuhu ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyan." Sesungguhnya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, sejak dia ditugaskan maka pandangan matanya tertuju ke arah arsy, tidak pernah berkedip lagi. Karena dia khawatir jika dia mengedipkan mata, dia sudah diperintahkan sebelum matanya kembali terbuka. Dia khawatir enggak siap saat diperintahkan. Sampai kata Nabi SAW, kedua matanya bagaikan 2 bintang yang memiliki kemilau yang indah. Jadi itu yang beliau lakukan sekarang. Sudah bersiap-siap. Saking khawatirnya, saat diperintah beliau belum siap, beliau terus melihat ke arah arsy tanpa mengedipkan mata. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, Rasulullah SAW bersabda,
kaifa un'am atau kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn al-qarna wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru an yu'mar an yanfukha fayanfukh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa hidup bernikmat-nikmat sementara malaikat peniup sangkakala sudah bersiap meniupnya, mulutnya itu sudah berada di depan sangkakala itu. Mulutnya sudah ada di situ. Dan dia hadapkan wajahnya dan menyiapkan pendengarannya ke arah arsy. Menunggu diperintahkan untuk ditiup, maka dia akan segera meniup. Jadi sangkakala itu sudah ada di depan mulutnya sambil dia melihat ke arah arsy dan matanya tidak pernah berkedip sekalipun. Menanti diperintah. Qala al-muslimun fa kaifa naqul ya Rasulullah? Maka kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang kita baca? Maksudnya agar terhindar dari dahsyatnya hari itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, ucapkanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong. Dialah sebaik-baiknya tempat kita bersandar. Maka kita bertawakal kepada Allah Rabb kita. Juga ada hadis yang menjelaskan kepada kita jarak waktu antara dua tiupan ini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhatain arba'in." Jarak antara dua tiupan adalah 40. Tidak ditegaskan dalam hadis ini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Namun secara umum penyebutan seperti ini yang dimaksudkan adalah 40 hari. Bagaimana keadaan manusia saat ditiupnya sangkakala yang pertama? Banyak ayat yang menjelaskan tentang ini, di antaranya surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingatlah hari itu ketika kamu melihat goncangan itu, maka setiap wanita yang menyusui meninggalkan anak yang dia susui. Jemaah sekalian, kita tahu bersama bagaimana sayangnya seorang ibu yang anaknya masih menyusui. Betapa sayangnya dia kepada anaknya. Tapi hari itu saking takutnya seorang wanita meninggalkan bayi yang sedang dia susui. Maka kita bisa bayangkan rasa takut yang dahsyat di hari itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang hamil keguguran karena goncangan yang terjadi di hari itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan engkau lihat manusia seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi
azab Allah sangat keras. Jadi inilah diantara gambaran dahsyatnya hari itu. Namun jamaah sekalian, yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Sebab Nabi SAW mengabarkan, semua orang yang beriman menjelang hari kiamat akan diwafatkan oleh Allah dengan angin yang baik yang bertiup dari arah Yaman. Dia akan melewati semua orang yang beriman dan mewafatkan mereka. Nabi SAW juga mengatakan, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat kalau masih ada satu orang saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya masih ada satu orang muslim, maka belum akan terjadi kiamat. Begitu pula sabda Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali menimpa seburuk-buruk manusia. Juga sabda Nabi SAW, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Manusia yang paling buruk saat hari kiamat terjadi, maksudnya adalah orang-orang kafir. Sebagaimana juga Allah tegaskan, orang-orang kafir itu adalah makhluk yang paling buruk di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, dan orang-orang musyrik, tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka mereka itulah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Betapa dahsyatnya hari kiamat itu, sampai orang-orang yang saling mencintai tidak lagi saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Di surat Abasa mulai ayat ke-33 Allah mengatakan, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang hari kiamat, hari ketika sangkakala ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari ketika seseorang lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abih, juga meninggalkan ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dan meninggalkan istri dan anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap mereka di hari itu memiliki kesibukan yang merepotkannya sendiri. Dia enggak peduli lagi dengan orang lain. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Maka apabila telah ditiup sangkakala, tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka, dan tidak ada lagi mereka saling bertanya antara satu dengan yang lainnya. Seakan putus hubungan nasab, dan tidak ada lagi saling memperhatikan, saling mencurahkan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Dan keadaan ini semakin dahsyat di hari kiamat, di hari kebangkitan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat
dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Inilah keadaan manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat. Tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, tidak dikhitan. Dikumpulkan bersama di tempat yang sama, laki-laki dan wanita. Maka muncul sebuah pertanyaan dari Aisyah, "Ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanudhuru ba'duhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita di tempat yang sama, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, apakah mereka akan saling melihat? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, al-amru asyad min an yanudhura ba'duhum ila ba'd." Wahai Aisyah, perkara yang mereka hadapi di hari itu lebih berat, sehingga mereka tidak sempat melihat kepada orang lain. Jadi jangan kita bayangkan malu dia. Dia nggak sempat melihat kepada yang lain karena setiap orang memiliki urusan yang berat. Menunjukkan dahsyatnya hari itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana nasibnya hubungan persaudaraan antara orang-orang yang tidak beriman. Yubassarunahum di surat Al-Ma'arij mulai ayat ke-11. Mereka dijadikan saling mengenal kembali. Akan saling mengenal kembali. Orang-orang yang dulu saling mengenal di dunia, kelak akan saling mengenal lagi. Maka apa yang terjadi di hari itu antara orang yang saling mengenal ini? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Seorang pendosa itu dia benar-benar ingin kalau dia bisa selamat dari azab di hari itu dengan menjadikan anaknya sebagai gantinya untuk diazab. Bayangkan jemaah sekalian. Dia telah melihat azab yang sangat dahsyat yang akan membinasakannya. Tapi dia pingin anaknya saja yang diazab agar dia bisa selamat. Bagaimana orang tua menjadi sejahat itu kepada anak di hari kiamat? Yang dulu di dunia dia membela, dia berkorban untuk anaknya. Tapi di hari kiamat nggak ada lagi seperti itu. Karena saking takutnya manusia. Di dunia ada orang yang rela mati sekalipun demi orang yang dia cintai. Tetapi kelak ketika mereka melihat azab, tidak ada yang mau menanggung azab itu untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Karena semua orang takut. Dia pingin anaknya menggantikan dia di neraka agar dia selamat. Wa sahibatihi wa akhih, begitu pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih, begitu pula golongannya, bangsanya, kelompoknya yang dulu di dunia membela dia. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Bahkan kalau perlu, semua yang pernah hidup di muka bumi, demi agar dia selamat, tidak apa-apa, mereka semuanya masuk neraka. Namun Allah menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Oleh karena itu Allah menegaskan, al-akhillau, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Orang-orang yang saling mencintai, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, mengasihi ketika di dunia, pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang membangun hubungan persaudaraannya di atas iman dan amal soleh. Hanya hubungan mereka yang akan bertahan. Mereka bersaudara di dunia dan di akhirat. Semua hubungan yang dibangun di atas dasar kesyirikan dan kekufuran akan berubah menjadi permusuhan. Dan itu bagian dari azab. Itu bagian dari azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah jadikan mereka saling bermusuhan. Suami istri saling bermusuhan.
dan saling menyalahkan. Orang tua dan anak saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang keadaan di hari itu, betapa panasnya karena matahari didekatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Matahari didekatkan di hari kiamat kepada makhluk sampai sejarak 1 mil saja. Maka apa yang terjadi ketika itu? Tentu sangat panas. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Manusia pun berkeringat karena saking panasnya. Namun keringat mereka itu tergantung amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Maka di antara manusia ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Di antaranya ada yang sampai ke dua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Dan di antara mereka ada yang sampai kedua pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman. Dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalan masing-masing. Maka sungguh dahsyat hari itu. Saat bumi sudah dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu adalah padang mahsyar yang rata. Tidak ada tempat bernaung padanya, tidak ada pohon untuk bernaung, tidak ada bangunan-bangunan untuk bernaung di dalamnya. Manusia dikumpulkan di tempat yang sama, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan matahari didekatkan, sehingga kondisi mereka sangat mengenaskan. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ada golongan-golongan khusus yang dilindungi oleh Allah di hari itu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, ada 7 golongan, 7 orang yang Allah akan berikan perlindungan khusus di bawah naungan Allah, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Apa yang dimaksud pemimpin yang adil, jemaah sekalian? Pemimpin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini anak muda yang spesial, mendapatkan anugerah khusus, dan disebutkan di tingkatan yang kedua setelah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu berat sekali. Dia harus menegakkan syariat dalam keadaan banyak yang menentangnya. Dia harus mengurus banyak orang. Kemudian disebutkan di tingkatan yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyaknya anak-anak muda yang tumbuh dalam kemaksiatan, terutama di masa kita, banyak kemaksiatan yang mudah diakses oleh anak-anak muda kita hanya dengan bermodal sebuah HP, sebuah gadget. Maka kita sebagai orang tua harus terus mengawasi dan memberi nasihat, mengingatkan anak kita, HP itu adalah senjata yang memiliki 2 sisi tajam. Kita pergunakan untuk kebaikan atau membinasakan kita. Maka hati-hati. Allah Maha melihat, ingatkan kepada anak-anak kita. Allah Maha melihat saat dia membuka HP. Ajarkan kepada dia mana yang boleh dia tonton, mana yang nggak boleh dia tonton. Agar anak kita termasuk pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang akan mendapatkan naungan khusus. Ini menunjukkan pemuda yang Allah cintai. Terlebih di zaman ketika para pemuda terjerumus dosa.
lalai dari mengingat Allah. Tapi ada anak muda yang terus tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, terikat dengan masjid. Maksudnya dia selalu ingin sholat di masjid. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seseorang yang diajak untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia menolaknya dan dia mengatakan, sungguh saya takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makna hadis ini bukan artinya kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri disembunyikan di belakang. Tapi maksudnya adalah kita ikhlas dalam bersedekah. Dan jangan kita tampakkan kepada orang lain. Karena itu bisa menjadi pintu merusak keikhlasan kita. Kecuali ada maslahat besar. Bisa memberi teladan kepada mereka misalkan. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan bersendirian. Kemudian dia pun menangis, mengalir air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan khusus di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam 7 golongan tersebut. Jemaah sekalian, pembahasan terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini adalah tentang pembagian catatan amalan. Sehingga kita akan melihat amalan-amalan kita yang berpahala dan yang berdosa. Di surat Al-Qamar ayat 52-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghiri wa kabiri mustatar." Dan segala sesuatu yang mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, yaitu yang ada di tangan malaikat. Wa kullu saghiri wa kabiri mustatar. Dan setiap urusan yang kecil maupun yang besar tertulis. Tidak ada yang tersisa. Semuanya tertulis. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan diletakkanlah kitab itu, kitab catatan amalan. Maka engkau melihat para pendosa itu ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ketika mereka melihat catatan amal mereka, melihat dosa-dosa mereka, maka mereka pun menjadi takut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka pun berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali dia mencatatnya. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka mereka pun mendapatkan semua yang mereka kerjakan tertulis, dihadirkan di hadapan mereka, yang baik maupun yang buruk. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Artinya jemaah sekalian, orang-orang yang melakukan dosa itu, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak zalim kepada hambanya sedikit pun.
Maka dari itu Allah tidak pernah memaksa hamba itu berbuat dosa, enggak. Hamba yang berbuat dosa takdir Allah atau tidak? Ada orang yang terjerumus dosa yang sangat besar, contoh melakukan hubungan sejenis. Lalu dia mengatakan, ini kan takdir. Betul nggak itu takdir Allah? Betul atau tidak? Yang mengatakan tidak, batal Islamnya. Gimana antum belajar akidah? Segala sesuatu takdir Allah. Ini parah ini ya. Bagaimana antum bisa mengatakan tidak? Segala sesuatu takdir Allah. Belajar akidah dengan sungguh-sungguh. Belajar satu kitab, selesaikan dan kuasai. Kalau perlu hafalkan. Hafalkan paling tidak matannya. Kalau itu sudah dikuasai, pindah ke kitab berikutnya. Belajar akidah ahli sunnati wal jamaah. Segala sesuatu takdir Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Allah yang menciptakan iblis. Perbuatan iblis ciptaan siapa? Ciptaan Allah kan? Takdir Allah. Sama dengan para pelaku LGBT itu. Mereka ciptaan Allah, perbuatan mereka ciptaan Allah. Ya, hati-hati ya. Ini bahaya ini. Betul itu takdir Allah. Betul yang dia katakan itu takdir Allah. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan dia membenarkan perbuatannya. Itu yang salah. Perbuatan dia adalah takdir Allah, tapi itu nggak boleh dia jadikan alasan, berarti saya nggak salah dong. Nggak boleh. Kalau dia nggak salah, iblis juga jadinya nggak salah. Koruptor juga nggak salah. Karena semua takdir Allah. Itu bertentangan dengan akal sehat. Itu takdir Allah, jemaah sekalian. Yang baik maupun yang buruk, takdir Allah. Perbuatan manusia yang baik, perbuatan manusia yang buruk, takdir Allah. Semua takdir Allah. Mengingkari takdir Allah adalah kekufuran. Tapi orang-orang yang berbuat dosa itu dia nggak boleh beralasan karena ini sudah takdir Allah, saya nggak mau disalahkan. Saya nggak mau dihukum. Makanya dulu diriwayatkan ada seorang pencuri, dia mencuri, mau dipotong tangannya oleh Umar. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini sudah takdir Allah. Saya nggak mau dihukum. Maka Umar mengatakan, saya pun akan memotong tanganmu, takdir Allah juga. Jadi betul itu takdir Allah, tapi nggak boleh dia jadikan alasan. Kenapa jemaah sekalian? Allah nggak memaksa dia untuk berbuat dosa. Allah memberikan kepadanya kemampuan memilih. Namun apapun pilihan manusia sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Karena dia memilih sendiri untuk melakukan dosa itu, maka dia pun harus bertanggung jawab atas pilihannya. Makanya di sini Allah tegaskan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Semua yang tertulis itu yang dia sudah lihat catatan dosanya. Setelah dia lihat, Allah tegaskan, Rabbmu tidak menzolimi seorang pun. Itu memang catatan dia, catatan dosanya. Dan dia tidak dipaksa oleh Allah melakukan dosa itu. Makanya dalam Islam, orang yang dipaksa orang lain untuk melakukan dosa, nggak berdosa. Maka tidak mungkin Allah memaksa orang untuk berbuat dosa. Bahkan melakukan kekafiran sekalipun, kalau karena dipaksa oleh orang lain, dan dia nggak bisa melawan, nggak bisa lari, terancam dengan bahaya besar kalau dia nggak melakukannya, dan hatinya menolak, maka dia nggak kafir. Sebagaimana Allah tegaskan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi dia terpaksa melakukan kekafiran tapi hatinya menolak, maka dia tidak kafir.
Kalau hatinya menyetujui, maka dia kafir. Karena hati nggak mungkin dipaksa. Jadi semua catatan dosa itu mereka melakukan sendiri, bukan paksaan dari Allah, maka pantas mereka bertanggung jawab. Jadi jemaah sekalian, ini dua hal jangan dipertentangkan. Pertama, segala sesuatu Allah takdirkan. Yang kedua, Allah pun memberikan kepada manusia kemampuan memilih. Memilih jalan yang benar atau jalan yang lurus. Apapun yang dipilih manusia tidak keluar dari takdir Allah. Golongan yang pertama yang menyimpang dalam takdir, mereka mengingkari takdir Allah. Itulah yang disebut Qadariyah. Mereka mengingkari takdir Allah. Dan itu dari pemikiran, nggak mungkinlah Allah menakdirkan yang buruk. Pada akhirnya mereka menolak takdir Allah. Maka jadilah mereka orang-orang tersesat. Bahkan mengingkari takdir sampai tingkat kekufuran. Maka jemaah sekalian, kita harus bedakan antara manusia melakukan yang buruk dan Allah menakdirkan yang buruk. Allah menakdirkan yang buruk, kita nggak boleh mengatakan Allah berbuat buruk. Perbuatan Allah semuanya baik. Tapi apa yang Allah takdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Namun perbuatan Allah semuanya baik. Beda dengan manusia berbuat buruk, kita katakan dia orang buruk. Kalau dia tidak punya udzur untuk itu. Jadi ini dua hal mesti kita bedakan. Yang mereka pikir kalau Allah menakdirkan yang buruk, berarti Allah berbuat buruk. Tidak seperti itu. Kemudian golongan yang kedua yang tersesat, disebut golongan Al-Jabriyah. Nah inilah. Orang-orang termasuk orang-orang yang melakukan hubungan sejenis. Mereka berpaham Al-Jabriyah. Sudah maksiat, jadi ahli bid'ah lagi. Jadi mereka beranggapan seakan-akan mereka itu dipaksa oleh Allah melakukan itu. Padahal mereka memilih sendiri. Makanya para ahli kesehatan pun sudah membuktikan itu bukan tabiat dasar manusia. Itu bukan fitrah. Itu adalah penyelewengan dari fitrah. Bukan tabiat dasar manusia. Intinya itu adalah tidak normal. Bukan sesuatu yang normal. Bukan di atasnya Allah menciptakan manusia. Tapi itu adalah penyimpangan. Dan itu bisa disembuhkan. Dengan adanya bimbingan para ulama. Dengan terapi dalam ilmu kesehatan. Bisa disembuhkan. Dan tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau diusahakan insya Allah bisa disembuhkan. Walhamdulillah terbukti banyak yang bertobat. Jadi jemaah sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran, segala sesuatu yang kita amalkan akan kita lihat, akan kita saksikan. Maka ketika orang-orang yang berbuat dosa itu menyaksikan dosanya, mereka pun takut. Di antara gambaran rasa takut mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-28. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Mereka berlutut karena saking takutnya. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya. Pada hari ini, kata Allah, kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Sesuai yang tercatat di buku amalan itu. Di surat Al-Isra ayat 13-14 Allah berfirman, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu sendiri. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap atas dirimu. Jadi jemaah sekalian, ketika seorang menerima catatan amalannya, dia baca semua perbuatannya. Seakan-akan ketika itu dia menghisap dirinya sendiri.
Maka manusia ketika itu terbagi menjadi dua. Orang yang menerima catatan amalannya dari arah depan dan diterima dengan tangan kanan. Dan orang yang menerima catatan amalannya dari arah belakang dan diterima dengan tangan kiri. Inilah dua golongan manusia ketika itu. Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai ke-9. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan gembira. Dia gembira karena melihat catatan-catatan kebaikan dalam buku catatannya itu. Wa amma man utiya kitabah, dalam surat Al-Haqqah mulai ayat ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya di tangan kirinya, maka dia pun berkata, aduhai, andai aku tidak diberikan catatan amalan ini. Dia punya catatan amalannya sendiri, tapi dia tidak mau menerima kenyataan itu. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia berandai-andai, andai setelah mati selesai semuanya. Ternyata tidak. Ma aghna anni maliyah, tidak lagi bermanfaat untukku hartaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang pula kekuasaanku dari diriku. Inilah jemaah sekalian, ratapan penyesalan orang yang dulu di dunia kaya raya dan berkuasa, yang menerima catatannya di tangan kirinya. Begitu pula di surat Al-Insyiqaq ayat ke-10 dan ke-11. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang yang menerima catatan amalannya dari arah belakangnya, maka dia pun akan berteriak, celaka aku. Jadi di surat Al-Haqqah disebutkan dia menerima dari arah kiri, di surat Al-Insyiqaq disebutkan dia menerima catatan amalannya dari arah kanan. Maka kalau kita gabungkan dua ayat ini, dia menerima dengan tangan kiri dari arah belakang. Ya, surat Al-Insyiqaq dia menerima dari arah belakang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kenapa dia diberi catatan amalannya dari arah belakang di tangan kirinya, karena itu sebuah penggambaran perbuatannya di dunia, yaitu dia meletakkan Al-Quran di belakangnya, artinya dia tidak pedulikan Al-Quran. Maka Allah berikan catatan amalannya dari arah belakangnya. Jemaah sekalian, dua hadis yang terakhir yang berbicara tentang orang mukmin yang diperlihatkan kepadanya catatan pahala dan dosanya. Hadis yang pertama, sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah, yang diistilahkan para ulama dengan hadithul bitaqah, hadis kartu. Kenapa disebut hadis kartu? Karena catatan kebaikannya hanya ada dalam sebuah kartu. Mari kita lihat hadisnya. Yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Akan diteriaki seseorang dari umatku di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijilla. Lalu dihamparkan di hadapannya 99 catatan dosanya. Kullu
kullu sijillin maddal basar, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Jadi bukunya besar sekali. Lembaran bukunya besar sekali. Sampai sejauh matanya memandang. Kalikan 99. Thumma yaqulullahu azza wa jalla, hal tunkiru min hadha syai'an? Lalu Allah berfirman kepadanya, apakah ada satu dosamu yang tercatat di sini yang kamu tidak akui? Thumma fayaqul la ya Rabb, maka dia pun mengatakan, tidak wahai Rabbku. Jemaah sekalian, ini penampakan catatan amalan, catatan dosa dan pahala bagi orang-orang yang beriman. Ketika ditampakkan catatan dosanya, dia mengakui, tidak ada yang dia ingkari. Beda dengan orang yang tidak beriman, mereka mengingkari. Maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang dikunci mulut mereka, karena dia mengingkari dosanya. Lalu Allah jadikan tangan dan kaki mereka yang bersaksi. Di antaranya di surat Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Maka yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka pun bersaksi atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ini ayat berbicara tentang orang kafir karena dia mengingkari saat ditampakkan catatan dosanya. Adapun orang beriman, dia akui. Ini ceritanya tentang orang beriman. Kita lanjutkan hadisnya. Lalu Allah berfirman, fayaqul adalamatka katabatil hafidhun, apakah para malaikatku yang mencatat dosamu telah menzolimi kamu? Maksudnya ada yang bukan dosamu yang mereka catat? Dia pun mengatakan tidak. Itu sudah catatan, sudah benar sudah. Mereka enggak zolim. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, alaka udhrun? Alaka hasanah? Apakah kamu punya udzur, punya alasan? Atau apakah kamu punya satu kebaikan? Fayahabur rajul, maka orang itu pun merasa segan. Ketika ditanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia merasa segan. Kenapa? Karena catatan dosanya begitu banyak. Bayangkan jemaah sekalian, 99 catatan, 99 lembar, setiap satu lembar sejauh matanya memandang. Isinya dosa. Maka ketika ditanya, apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak, karena dia merasa segan melihat dosanya yang begitu banyak. Fayaqul, maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanat wa innahu la zulma alaikal yaum. Bahkan engkau masih memiliki kebaikan di sisi kami, dan hari ini engkau tidak dizolimi. Ini adalah pengadilan yang paling adil, nggak ada yang dizolimi. Fatukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkan untuknya sebuah kartu. Disitulah tertulis amal kebaikannya, kartu kecil. Makanya hadis ini disebutkan para ulama dengan nama hadithul bitaqah, hadis kartu. Jadi bayangkan, kebaikannya hanya di kartu kecil, sementara dosanya di 99 catatan, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Tapi apa yang tertulis di kartu itu? Fiha, di dalamnya terdapat Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala, maka dia pun mengatakan, kata Nabi SAW, fayaqul, ia berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Rabbku, apalah gunanya satu kartu kecil ini dibandingkan dengan catatan dosa yang begitu banyak? Fayaqul, innaka la tudlam, maka Allah berfirman, hari ini engkau tidak dizolimi. Fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, maka catatan dosanya diletakkan di satu daun timbangan dan catatan kebaikannya, yaitu kartu itu, diletakkan di daun timbangan yang lain.
Apa yang terjadi jemaah sekalian? Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ternyata daun timbangan yang penuh dosa itu naik ke atas. Yang lebih berat, yang turun ke bawah adalah kartu yang berisi catatan kebaikannya. Maka Allah pun mengampuninya. Dengan sebab La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Satu hadis lagi jemaah sekalian. Tentang orang mukmin yang ditampakkan oleh Allah catatan amal kebaikan dan keburukannya. Catatan pahala dan dosanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Lalu Allah meletakkan dia di sisinya dan menutupnya. Artinya dia disembunyikan dari khalayak. Hanya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu Allah berkata kepadanya, Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Satu persatu ditanyakan kepadanya. Diperlihatkan dan dimintai pertanggungjawaban. Fayaqul na'am ay rabbi. Maka dia pun mengatakan, ya wahai Rabbku. Ini orang yang beriman. Dia pun mengakui. Tidak ada yang dia ingkari. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai dia yakin. Banyaknya dosa-dosanya itu dan dia memandang dia akan binasa. Habis sudah, hancur sudah dengan banyaknya dosa itu. Qala, namun Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutup dosamu di dunia dan hari ini aku mengampunimu. Fayu'ta kitabah hasanatihi. Maka didatangkanlah kemudian catatan amal-amal kebaikannya. Ini luar biasa menegangkan jemaah sekalian. Ditampakkan dulu dosanya. Sampai dia sudah yakin, habis sudah. Maka setelah itu dia pun lebih merasakan betapa besarnya nikmat Allah ketika itu. Wa ammal kafiru wal munafiqun fayaqulul ashhad. Adapun orang-orang kafir dan orang munafik, maka yang akan berbicara adalah para saksi. Apa yang mereka katakan? Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itulah yang berdusta atas Rabb mereka. Ketahuilah laknat Allah untuk orang-orang yang zalim itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surat Hud ayat ke-18. Inilah jemaah sekalian sekilas gambaran tentang ditampakkannya pahala dan dosa manusia di hari kiamat kelak. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Jemaah sekalian, kajian kita cukup panjang, jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.